Halo semuanya, selamat malam. Ini kita live umum. Nanti kita juga cari pemenang buat ini ya, yang ikut OKX. Aku belum cek sih udah nambah apa belum. Tapi nanti kalau nambah kita tambahin baru cari. Hari ini kita nyari dua pemenang, masing-masing 500.000. Oke, 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 oke. Aman. Ntar aku cek dulu, ada nambah orang apa enggak. Kalau nambah nanti aku masukin dulu. Bahas BTC kok, boleh? Halo Tirta, halo Matt, halo Lek, halo William. Halo Febrianto, halo Kanur, halo Octavian, halo Gepeng, halo Hafzi, halo Ko Alex, halo kelas D, Daryl, halo Daryl. Bahas BTC. Oke, mau bahas BTC. Kenapa? BTC gue lagi ada posisi long dari 108,3. Masih running sebenarnya, tapi ini emang lebih tepatnya short term play aja sih. Gua nggak terlalu long term play. Dibilang short juga nggak intraday lah. Mungkin beberapa, it may takes few days. Target gua sih kembali revisi 115 dengan setup kurang lebih kayak gini. Kalau BTC lu tanya gua buat sekarang, ya gua banyak kan cuma akan trading gitu. Gua nggak akan kumpulin Bitcoin in big amount kayak gimana pun. Gua ada porsi yang gua taruh di Trezor ya udah ada, itu udah aman. Gua udah take profit juga belum? Udah. Gua udah take profit dari 120 ribuan. Itu gua juga udah kabarin ke anak-anak. Nah, for now ya gue cuma riding the wave-nya aja. Kalau bisa gua trade. Kayak gitu doang sih kalau misalkan di BTC. Kalau lu mau nanya apa soal BTC, like apa apa view gua gitu. View gua kurang lebih ya since gua lagi long ya otomatis lu tahu langsung view gua. I'm still bullish di BTC. Gitu sih kurang lebih. Kita lihat si gold. Ya gold as predicted juga masih konsolidasi juga di area ini. Kemungkinan besar nunggu data CPI yang akan dirilis besok ya. Semoga aja dirilis ya. Kalau jadi rilis mungkin besok kita baru bisa lihat movement lagi. Volatility di gold juga lagi sangat tinggi jadi be careful kalau mau trade, jangan over risk, jangan overload. Other than that sih ini cukup, ya ini minggu ini cukup ngasih kita banyak duit lah gold ini. Nah, let me check usernya udah nambah 4. Oke, kita cek. 16, 23. Oh, belum ada yang nambah sih harusnya. Ya, oke guys. Nanti kita cari pemenangnya lagi. Nih buat kalian yang mau ikutan, buat ikut giveaway, ya semacam giveaway lah. Ini linknya ya. Bikin deposit KYC trade. Nanti trade-nya juga dapat rolls, jadi bisa dapat apa? Calls kayak Bitcoin tadi gitu-gitu. Kalau mau ikutan aja bisa dapat ini 500.000 lumayan lah buat makan-makan seminggu, buat all you can eat sekali. Ya enggak? Nanti kita undi 2 hari ini. Kalau kita mau hari ini mau nyari trade scalping misalkan, apa yang akan aku cari? Hmm, kalau scalping jujur aja gua lebih prefer buat nyari sell at this point right now. Short term scalping ya, gue lebih prefer nyari sell. Sell di mana? Sellnya akan jauh lebih mudah kalau kita ngelihat gold below 4092. Kita bisa main range dari 92 ke 77. Tapi kalau gold seperti ini, kayaknya gua perlu nunggu at least banget di sini deh. Kalau mau nge-sell di range ini. Kayak kurang lebih kayak gini. Kayak it doesn't make sense buat gua buy sekarang. Gua akan adapt ke buy cuma kalau apa kalau ada clear break di atas 60, 4160. Buat gua buat gua gold terlihat seperti itu. Ada pertanyaan? Ayo kita cek outlook yang lain. Oke, GJ masih move as predicted. Belum ada rejection signifikan juga buat kita entry. EU GU sebenarnya gue mau stay out ya kan.
Gue mau stay out jadi kita nggak usah bahas dua ini. Kemungkinan besar kayaknya scalp ngeliat volumenya ya yang paling masuk akal cuma gold XAG. Mau lihat XAG kah? SD. Kenapa XAG? Plan apa di XAG? XAG sebenarnya movementnya mirip sama gold. Kalau lu tanya gua, apakah gua mau nge-buy sekarang? Nah, gua akan nunggu CPI. Itu satu. Nomor dua, kalau gua mau buy pun gua lebih suka di area gua lebih suka di area ini nih. Kalau gua mau nge-buy pun, area ini tuh lumayan nge-reject. Ini juga, ini dua area yang mungkin gua akan nyari sell short term buat retest. Kalau gua mau buy, gua prefernya di 45,9, 46 buat buy higher time frame ya. Gitu. Tapi gue pribadi nggak trade XAG ya guys. Gue trade XAU aja. As you can see di konten-konten gue. Unmute dong satu, bosen nih. Ngomong kek, ngobrol-ngobrol kek. Yuk, udah bergabut lu. Halo, Halo Kak William. halo, halo. Nggak pacaran hari ini? Sudah. Enggak, udah kemarin. Oh, jadwalnya disamain ya biar Rabu gitu ya. Iya, Hmm. Ya biar sama. nggak ada Zoom ya udah pergi aja. Iya. Mobilku Senin baru nyampe. Oh, Asik. yeay. Buka bungkus ya, Kenapa? buka bungkus. Yoi. Nggak bakal muncul kok di story. Nggak bakal muncul juga di konten mobil murah. Tapi itu mobil. Ya. Mobil buat pakai sehari-hari, buat ketemu orang, buat gereja. Lumayan. Cars. Tapi pengeluaranku bengkak langsung debitku apa itunya. Yang biasa kita lihat mutasi ya. Hmm, Bengkak langsung. langsung lunas semua ya? Ah, aku beli cash. Aku beli cash. Mantap. Tapi mutasiku jadi bengkak. Ya sebenarnya nggak bengkak-bengkak banget sih. Tiap bulan juga bengkak sih. Nah, tapi bulan ini lebih lebih gede aja. Pas 160 kok. Kenapa pas 160 kok buat cari sell? Kenapa 4160? Kalau dari yang aku lihat dari teknikalnya, ini tuh area terakhir kemarin yang di retest sebelum kita drop down lagi, gitu kan? Berarti ada possibility kalau misalnya gold retest ini kita bisa lihat hal yang sama terjadi, kurang lebih kayak gitu. Ini kan main possibility aja, Daryl. Kejawab, Daryl. Dan dilihat dari strukturnya pun kan dia kan kita lagi struktur koreksi. Gitu. Tapi kalau nggak dikasih situ ya continuation below 92 seems good. Tirta nih nggak ada suara nih Tirta nih. Diem aja. Aku di PC. Aku anak baik. Mana temen lu? Nggak lu ajak si Roro? Dia di SMG. SMG tuh Semarang. Semarang. Oh, lagi sempro pacarnya. Ah itu dia. Oh, sempro tuh maksudnya lulus kuliah ya guys. Sempro itu. Selesai sidang ya? Iya ya. Baru di acara skripsi kayaknya. Oh, ya kongres dah. Kongres dah. Walaupun gua gak kenal tapi kongres dah. Turut berbahagia. Ih, hype naik terus nih hype nih. Bagus dah. Gue masih ada barang di sini. Kalian masih ada barang nggak di hype guys? Gue masih ada barang di sini. Bagus dah. Beli lagi sih. Aku masih yang dari barang sisa April kok. Kalau beli sekarang wise nggak kok? Targetmu berapa dulu?
ATH kali ya. Oke, masih masuk akal sih. Daripada bingung mau beli apa, Iya, bener. masih masuk akal ya kalau hype. Iya, kebetulan di Pink X tuh ada. Boleh kok, gas. Bing X, gas. Iya beli aja, boleh. Aku lagi belum ada posisi running kalau 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 futures yang aku lagi running cuma BTC doang. Forex aku malah lagi nggak ada trade. Aku sih rencana aku sih malah aku nggak trade lagi guys minggu ini di gold. Aku sih nggak ada rencana trade lagi. Aku rencana nyantai banget hari ini. How about you guys? Masih ada niat jadi pilot? Dia malah main game jadi pilot. Oke. Ini kan umum. Anak-anak yang umum ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang pengen di share-share mungkin soal kesulitan atau soal gimana progres kalian atau ya apapun lah. I'm open to help. Ya ada yang struggle di funding mungkin. Mama Mia nggak ikut lagi ya? Mama Mia, oh Cici itu ya. Iya, Mungkin nggak nanti ada. apa ketiduran atau ngurus anak kali. Mama Mia. Aku malah sedang masuk ke funding kok, tapi yang instant account. Jadi terbebas dari segala peraturan yang sulit. Bukannya instan malah lebih sulit ya peraturannya. Penasaran kok Steven nih lagi FOMO crowdfunding lihat-lihat. Enggak kok, enggak. Oh enggak. Karena lagi ada yang kebetulan promo aja. Hmm, platformnya Entah apa? apa? Platformnya apa? Yang kemarin tuh Vinotif. Oh, Gue ya. gak tahu itu ada kayak record yang buruk gak? Track record. Ya, 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 no comment. Waduh, bahaya dong. No. Ada beberapa case teman gua nggak dibayar. Dah. Tapi ada juga yang Wah, dibayar. parah. Parah, parah. Aduh. Ya, Vinotis sama rules-nya agak-agak betul. Berapa, Kostip? Kenapa? Berapa biayanya? Katanya ya. Gue udah bayar sih yang 2,5K. Berapa? Itu 111. Sumpah, nih ya guys, gue bukan mau mengecilkan funding karena gue juga dari funding. Tapi Tapi, sekali lagi, kalau lu udah punya equity, nggak usah funding, cok. tuh kan iya. Aduh, kayak termakan itu deh. Kalau Promosi. lu udah ada 1.000 atau 2.000 buat trade free, nggak mengganggu kehidupan kalian, nggak usah funding, semua fokus aja sama akun itu. Gitu. Ini serius, ini serius. Walaupun gue juga, maksudnya ibaratnya gue gedenya juga di funding, gue modal juga dari funding. Tapi gue jujur kalau ngomong. Nggak worth the time sama sekarang tuh. Lu sekarang yang funding, market gold lagi volatile gini, mau ceritanya susah. Percayalah. Mau masang lot berapa? 0,02. Iya, rada susah ya. Iya. Volatilitinya. Sekali gerak 300 pip. Mau masang trade berapa?
kayak gitu. Ya tapi balik lagi pilihan kalian, kalian mau lakukan pun nggak apa-apa, nggak salah sebenarnya. Tapi kalau yang udah punya equity mah, udah punya duit, mending langsung. Nggak usah gede-gede lah, gope 1.000 cukup kok. Gope lu kompon aja lumayan guys duitnya. Dia perlu funding. Itu, ini perspektif saya aja. Amin, kok Steven, amin lancar. Rame ini lah hari ini lumayan 15 orang. Ada yang mau nanya-nanya, ada yang mau cerita-cerita kesulitan, kelebihan, kekurangan, kesalahan. Tapi kayaknya emang semua trader forex akan FOMO funding nih. Sampai suatu saat mereka sadar kayak, oke kita cukup. Terus baru. Kena scam taunya. Bukan kena scam lah, maksudnya ya 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 ya, Ya enggak ya lah. pernah juga sih kena scam sih, bener. Selundupan. Saya sering nggak dibayar. Astaga. Yang bikin aku crowdfunding kayaknya capek sih, karena capek sama rulesnya aja ribet. Jadi sejauh ini yang paling trusted ya Five Stars ya. Oh ya. Iya, itu yang paling nggak aneh-aneh menurutku. Oke oke. Saya bukan saya bukan sales five stars, jadi terserah mau beli apa enggak. Tapi lucu deh ngeliatin komen-komen orang IG, very positive lately. Senang sih ngeliatnya. Mereka very positive lately. Bang Haris ngajar tak? Ya hopefully kita kita get some movement ya biar gue bisa call out something buat orang. Biar kalian live juga dapat duit. Hopefully ada yang bisa kita call out. Tapi kalau nggak bisa ya, ya begini realitas trading. Kalau lagi nggak ada yang bisa di trade ya nggak ada yang bisa di trade gitu. Tidak semua trade itu bisa dimasuki. Tidak semua posisi tiap hari, maksudnya nggak semua hari itu kita harus trade, nggak setiap hari harus trade. Kadang ada hari-hari ya cuma diem ngobrol. Hmm. Sekarang enak ada komunitas ngobrol. Kalau dulu diem, paling baca buku, nungguin. Kalau sekarang bisa ngobrol, bisa zoom, ketawa-ketawa. Ya gitulah. Kau William gimana minggu ini kau William? Masih aman kok. Aman. Iya, yang kemarin aja yang kesalahan sendiri. Oh, Tapi udah balik sih. oke, Soalnya kemarin aku ada ambil di bawah tuh. oke. Dapat 700 pip lumayan lah. Waduh, kenyang. Gue pasang jam berapa ya? Jam 11 malam itu gue lihat. Wah, ini menarik nih sepertinya. Terus gue tinggal tidur. Pagi-pagi, wah udah terbang tuh. Oh ya betul betul. Enak ya. Enak. Tapi account grow berapa persen minggu ini? Coba berapa persen minggu ini? Gue udah tau modalnya, jadi gue nanya persennya aja. Kalau gue nggak tahu modalnya, gue nanya dolarnya. Pil dolar. Enggak, gue tahu modalnya. Jadi kalau dikasih tahu persennya, gue tahu nih kira-kira berapa nih minggu ini. Cakep cakep.
Tapi sekarang 500 pip kayak nggak ada harga dirinya cu. Iya, Ya kan 500 pip tuh kayak malam tidur pagi 500 pip gitu. iya, emang gue malam tidur pagi-pagi, lumayan. Iya, jadi berapa persen kok? Jawab dulu kok. 10% lah minggu ini. Anjing. Oke, oke. Boleh, 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 boleh. Lumayan. Lotnya Bisa. gue kecilin soalnya Gak apa-apa takut. kok. Bagus. Mulai konsisten. Kelihatan, kelihatan perkembangannya kelihatan. Itu udah ngecilin lot loh, guys. Berarti perkembangannya kelihatan gitu. Ya nggak? Iya, soalnya gue kemarin hitung dari bawah ke SL-nya aja 200 pip. Kayak Bener. anjir gue bilang. Tapi enak kan jadi tetap bisa trading kan begitu. Iya, nggak Dibanding dibanding takut. yang dulu maksa lot yang sama sekali loss hilang account. Bener gak? Betul. Sekarang kan approach-nya dibenerin gitu ya. Ya risknya ya gitu-gitu aja. Tapi di repeatable diulang. Jadi kondisi market mau lagi nggak ada gerakan ya nggak usah trade. Lagi ada gerakan lumayan agresif volatile ya kecilin risknya. Emang kemarin gue dapet kan gue tanya ya. Kemarin gue dapet 11 k lot. Gue lot normal apa lot setengah? Setengah itu mah. Terus setengah lot kan. Gue udah bilang gue kecilin risk dulu ya guys. Karena marketnya super volatile. Udah. Gue cuma buka 5 lot. Berapa ujung-ujungnya? 200 pip juga kan? 11.000 juga kan? Iya. Cukup buat makan. Kayak gitu. Kalau ada yang ngajarin full margin, nah jangan diikutin. 11 kan cukup buat makan. Iya cukup buat makan. Lumayan. Mobilku jadi gratis. Iya hitungannya mobilku jadi murah guys. Ketutup. Atau satu. Aku beli atau satu. 195 juta. Nah mobilku ketutup tuh. Pakai trade kemarin. Sekali trade mau beli mobil. Enggak lah. Enggak setiap kali trade beli mobil. Cuma lagi pas kebetulan aja lagi beli mobil. Emang pengen ganti kan. Mobil aja mobil murah. Belum McLaren. Eh, sorry, sorry. Gue pernah dapet pertanyaan gini. Kayak, kenapa nggak beli mobil sport? Jawaban gue simple. Gak masuk rumah gue mentok anjing. Sumpah. Gak bohong gue. Baret itu bawah. Kan gue kan toko bangunan ya. Maksudnya rumah kan toko bangunan ya. Nih. Ini gue ngomong jujur-jujuran dah. Ya kan. Kan ini kayak gini nih. Nih. Sini aja nggak. Sini aja mentok, Cok. Sumpah, jujur gue. Ini kondisi rumah gue sekarang kan. Nih. Eh. Ya. Kesini aja mentok. Gimana gue mau beli? Coba, lu jawab gue. Gimana gue mau beli? Kesini mentok. Ya udah, jadi nggak akan beli. Wih, halo bro, ini sopir gue guys. Beli rumah baru. Aku masih di rumah sama orang tua kan, tunggu merit lah. Nanti kalau merit pasti beli rumah baru. Tapi aku juga nggak suka mobil, jadi aku nggak akan beli mobil gitu-gituan sih. Paling duitku habis ke rumah guys. Rencana sih rumah, rencana duit sih habisnya ke rumah. Kelihatannya sih akan ke sana dibanding mobil. Tidak punya passion di mobil. Enak beli apart nggak sih kalau daripada rumah? Enggak, aku apa apart tuh eh sebenarnya apart yang bagus ya lumayan oke sih. Tapi
Rumah tuh bisa didesain sendiri gitu-gitu loh. Iya sih, tapi kalau apart kan servisnya 24 jam tuh, mau ngapain aja. Betul, cuma kan kayaknya saya tidak sebutuh itu ya gitu. Aku mikirnya sih kayak gitu ya. Tapi ya we'll see lah. Kemungkinan besar saya beli rumah ya. Tapi carinya juga nggak yang mahal-mahal banget. Paling Di pik-pik. nggak suka pick. Aku rencana pengen nyari villa di Bali. Tapi kan mau ke luar negeri dulu. Kalau bisa di luar negeri udah. Aku nggak mau di Indo. Perbun Luasko ini kan dekat Perbun, betul. Tapi Perbun banjir, kok Steven. Setiap kali hujan dia menggenang. Tidak, terima kasih. Perbun perumahan mahal, banjir. Mahal padahal Perbun tuh mahal banget, guys. Gold, gerak gak sih Gold? Geraknya yang bagus sih gitu. Lu lihat ya, Gold selama kita live ya, dia turun 90 pips. Dia naik lagi 90 pips. Dia 200 pips dibolak-balik gitu. Lu mau ngapain? Mau trade apa? Lihat guys. Apa yang mau kita trade begini? Yang diincar berapa pips sama biasa kok. Aku nggak ada inceran pips sih. Aku bisa lihat struktur marketnya aja. Aku nggak ada kayak harus hari ini 100 pip begitu 100 pip aku take nggak juga. Nggak ada inceran pips seperti itu. Plannya apa Hans? Aku punya plan buat buy cuma di atas 5455. Sisanya aku masih plan. Aku malah pengen nyari sell di 55 kalau ada rejection. Halo Li. Li. Kalau buy di atas 25 bagus gak? Di atas 25. Sekarang aku kurang serak sama rejection di sini, si Li. Kalau kamu tanya aku bagus apa nggak? Bisa aja naik karena market lagi volatile gini kan. Mungkin adalah plus 50 60 pips tapi kalau buat ngelihat range yang lebih besarnya, aku ngeliat akan lebih clean kalau udah break 60 sini buat retest atas. Kalau dari penglihatan aku sih seperti itu.
Oke, thank you. Sama-sama. Param, pam. Undi sekarang menarik kali ya. Nanti jam 8-an aja. Buru-buru sekali. Mau di sekarang. Penasaran kah? Gak apa-apa nanti aja kok. Tapi sepi banget coy ini. Orang-orang nggak mau ngomong apa. Cerita-cerita nggak sih? Porto gimana Porto? Kripto? Porto kripto gimana? Porto kripto? Nggak boleh nanya ya. Porto kripto kalian gimana, gengs? Ini Tirta lah nggak mau ngomong ini. Karena Tirta ini semua nih. Cerita merajuk tadi. Iya ngambek gitu ya ngambek. Kalau Hasan misal di mana dan alasannya apa kan market kan lagi bullish. Ya, oke, market higher time frame. Sorry. Market higher time frame lagi bullish, tapi yang harus kita notice market kan di secondary phase of market condition atau bahasanya lagi di pullback situation sekarang kan. Market emang lagi bullish dari kemarin juga kita nge-buy, tapi aku melihat dengan adanya CPI besok ada potensi mungkin market akan nge-retest bawah dulu. Retest lower buat kita baru intraday buy. Itu kenapa aku lebih pengen sell. Aku akan nyari sell seperti ini di 4154 lima gitu.
Kalau ini ke break, baru aku shift bias aku ke bullish lagi. Karena aku expect, aku pengen di per pullback at least ke area 3950, 3960 baru kita higher time frame buys. Kurang lebih gitu. Kalau kamu tanya apa kayak market kan lagi bullish ya. True, gold this year bullish banget. Tapi kan kita kan day trading. Ngesel bisa kita manfaatin, buy kita bisa manfaatin gitu kan. Dan dari awal minggu juga kita udah buy. Dari bulan lalu juga kita udah ngebuy. Tapi I think dengan ngelihat cara market move selama ini, dengan melihat narasi yang ada, kemungkinan CPI seperti apa, kemungkinan FOMC minggu depan seperti apa. Kalau emang beneran dirilis, aku melihat ada potensi itu terjadi. Lebih ke sana aja sih. Lebih ke sana. Oke, thank you, Amanli. Kok katanya PM Jepang yang baru masih mulus package ya? Iya, makanya kita kita tadi adapt ada kemungkinan dia bakal retest higher karena Jepang yang strength-nya kemungkinan besar akan melemah dulu short term. Sama ada relief dari trade war. Pengen sell lagi, tapi sabar dulu. Sell JJ. Sabar lah, tak apa-apa sell, apa-apa sell. Dikit-dikit sell, dikit-dikit buy, dikit-dikit FOMO. Buy now, sell now. Kalau di Malai bilang buy now, sell now bisa kena penjara loh. Oh ya? Iya, gue ada baca aturannya. Jadi kayak menyesatkan orang yang nggak tahu gitu loh. Itu bisa dilaporin, bisa jadi masuk penjara. Oh, untung saya nggak pernah. Di sini aja yang bisa kayak gitu. Nah, Tirta masukin penjara, masukin penjara. Nah, tuh, SS, SS. laporin tuh. NFA Diornya kita buang aja. Yes. Nanti sepi kok. Dia nggak mau ngomong hari ini, masuk penjara, masuk penjara. Kau mau rame nggak? Mau. Maksudnya ini udah rame, ini udah 16 orang, at least ngomong gitu, ngerti gak sih? Kemarin aku nonton live, apa? Di TikTok. Ah, terus lu mau nyuruh gua ngapain? Gue mah kalau ada pertanyaan bagus, jawaban gue lumayan bagus. Kalau nggak ada pertanyaan begini kita gabut, Cok. Gue sih gabut ya. Jam 8 lah, jam 8 nggak ada pertanyaan apa-apa, kita kita undi pemenang aja lah. Habis itu tidur. Marketnya juga bos. Cerita mau nyuruh gue ngapain nih di TikTok? Kalau nentuin key level gitu gimana? Key level tuh ditentuin dari higher time frame, mulai dari 3 months candle, monthly, weekly, daily. Kalau misalkan di area all time high ya kita lihat reaksi-reaksi lower time frame-nya. Dan tapi itu bisa berubah-berubah. Tapi kurang lebih cara nentuinnya kayak gitu deh. Iya, yang garis putih itu key level. Yang garis kotak-kotak itu apa kotak rectangle itu cuma support resistance no. Disuruh tadi, hehe.
Biar rame ikutin kata viewers. Oke, kata viewer apa? Maksudnya? Kemarin gua nonton. Ah, lu mau nyuruh gua ngapain? Gua like sampai 2K. Gua suruh sell. Oh, apa key level bisa berlaku selamanya? Hmm, selama masih ada reaction di level tersebut, menurutku bisa-bisa aja sih. Key level kan basicnya sama kayak support resistant aja, Li. Gue suruh sell edit sell kocak. Oh gitu. Ya, ya mungkin di account demo tak. Lu nyuruh gua sell account ini, lu refund ya. Gue pencet nih. Lu refund ya. Kebetulan account live ini. Kalau hilang duit, gue hilang duit. Nah, biar kita lebih rame, kita bikinnya account real. Mana? Ya aneh-aneh aja sih orang-orang ini. Nyuruh gua begitu lagi. Emang pernah nge-live pakai demo kok. Sejauh ini belum. Tapi kalau dia mau ngasih gua demo accountnya, boleh. Tapi ngapain juga nge-live pakai demo ya? Mencetin demo. Dapetnya demo. Ngapain ya? Itu emang gitu doanya orang Indo. Itu lu dolarnya kurs exchange sekarang atau beda ke rupiah itu USDT. Jadi ya itu ya kayak pakai USDT sekarang. Jadi itu aku tinggal transfer ke misalkan ke Reku gitu. Nanti aku tinggal cairin. Berapa sih? 118.000. Lumayan. Kan IB dapatnya dari komisi. Oh itu Prime XBT ya betul. Prime XBT. Ngapain kasih demo kan bisa buat sendiri. Oh iya ya. Iya sih. Ribet gak Prime XBT? Aku WD crypto gitu-gitu cepet sih. Nggak ada ribet-ribetnya. Ya pokoknya ribetnya nggak ada aplikasi di HP doang jadi nggak bisa. Di Android ada sih. Jadi salah satu alasan kenapa HP aku satu Android satu iPhone supaya app yang nggak ada di Android ada di iPhone bisa aku download supaya app yang ada di iPhone nggak ada di Android bisa aku download. Yay, simple life. Hidup yang sangat simpel bukan? Iya bukan. Prime ada MT5-nya betul. Prime ada MT5-nya. Buat trader forex lebih suka pakai MT5. Tapi kalau kalian nggak masalah buat ganti dari MT5, Bing X menurut aku lumayan. Bisa pakai USD aja, bisa. Cuma aku pribadi prefer USDT supaya keluar masuk walletnya gampang. Biar aku nanti tinggal WD, masuknya kemana? Masuknya tinggal masuk ke Trezor. Udah masuk ke Trezor, aman deh. Duit saya nggak diminta pajak. Hehe. Bing X bisa USDT, Bing X mah bisa lah. Cara ngehindarin pajak kok. Live umum bro. Nanti aja tunggu tunggu live yang nggak umum. Besok besok. Jangan jangan. Kalau live umum jangan. Ribet cok. Bikin aja dulu tuh Bing X guys. Harusnya ada bonus-bonusnya gue udah mintain sih. Kalau cocok nanti mungkin forexnya gue akan pakai sana juga selain pakai MT5. Ya kita explore aja opsi yang ada yang ngasih bonus-bonus. Harusnya yang dalam community yang VIP udah bisa download Bing X under gue. Dapat bonus. Harusnya. Yang di luar nanti. Gua testing dulu sama anak-anak di dalam. Kalau cocok baru kita lempar keluar. Supaya hasilnya lebih maksimal.
BX itu forex ada kripto. BX itu exchange kripto sebenarnya, tapi dia udah ada forexnya. Dan BX kemarin approach gua karena dia udah ada forexnya kan. Gua lagi coba kalau emang forexnya cukup oke buat di trade, buat dipakai, ya nanti gua lempar ke lu orang. Biar lu orang punya opsi. Karena ada orang, apalagi orang-orang kripto tuh lebih suka yang all in one app gitu kayak BingX gitu. Tapi kalau orang-orangan forex tuh lebih suka pakai MT5. Nah, nanti terserah kalian tinggal pilih. Jadi dua-duanya ada gitu. CP sama fee-nya sehat kok, lagi dicoba ya, lagi dicoba. Harusnya sehat sih. Gue udah minta fee-nya di bawah yang di under gue dapat diskon fee gitu-gitu. Harusnya sehat. Kayak OKX lah, OKX kalian murah itu fee-nya. Rebate-nya juga kasih maksimal ke kalian kok 20%. Nggak makan gue uang komisi guys. Hati gue tidak bisa. Akhir-akhirnya kayak gue mikirnya, apa gue tarik aja 50% buat gue ya. Akhir-akhirnya gue kasih juga 20% anjing. Inilah nasib nggak bisa jadi IB. Nggak bakat. Nggak bisa nggak bisa flexing di sosial media, nggak bisa sok-sok pakai jas ke acara, nggak bisa nggak bisa. Mending gue jalan-jalan sama Olip. Emang nggak bakat aja guys, nggak bakat jadi influencer anjing. Lagi banyak lagi lewat di gua ikut event, diundang event, account demo diundang event anjing. Nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh. Tahan 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 tahan. Aku sih coba sejauh ini nggak pernah kena sleep page. Fee-nya juga menurut aku masih make sense. Jadi tapi aku mau coba dulu seminggu 2 minggu. Dengan aku belum trade lagi minggu ini, mungkin minggu depan aku coba dulu. 2 minggu lagi kita share. Kemungkinan besar sih kayak gini. Bing X. Nanti kalau kalian daftarnya under gue biasanya dapat bonus segitulah $5 apa $10 ya. Nanti ya guys, sabar ya. Atau yang di sini penasaran, mau linknya dulu, mau daftar dulu, mau coba. Inilah yang mau coba lah sinilah. Nah, yang di Zoom aja ya. Oh, ini Zoom aja. Kamu pakai pakailah. Silakan dipakai. Yang mau dipakai pakai. M30 ya close bullish. Ada potensi buat nge-retest 154. Apakah gua akan buy? Enggak. Apakah gua akan sell sekarang? Enggak juga. Apakah gua nggak akan ngapa-ngapain? Iya, gua nggak akan ngapa-ngapain. Bosan nggak guys trading kalau lagi nggak ada posisi? Ada nggak yang ngerasa bosan kalau lagi nggak ada posisi? Ada nggak? Lu cuma pantau aja berarti Hans. Sekarang. Ya, iya bet. Ya sesi ini wow. Kemungkinan besar sih gitu ya. Kecuali ada something yang tiba-tiba movement break above 60 gitu. Nah, trade lah gua. Minggu ini kemungkinan minggu ini kemungkinan besar gua nggak trade lagi bet. Gua udah cukup kenyang. Gua ada posisi running by the way. Jangan tanya dari mana tapi gua ada posisi running. Bukan buy. Dari hari Selasa. Jadi gue masih holding the position. Udah take, udah SLBE, udah SL plus malah bukan SLBE lagi. I'm good. I'm good buat gak trade lagi.
Tapi tadi lucu deh guys, komen Iga ada yang komen gini. Akunnya gede banget 100.000 gitu Cok. Prime cuma buat forex saja ya. Prime sebenarnya ada kriptonya juga, cuma gue sih pribadi cuma pakai buat forex ya. Ini kalau gue nih, gue rencana buat kripto tuh pakainya OKX. OKX sama gue udah pakai buat trade juga. Kalau yang nggak ada di OKX, gue rencana pakai BingX gitu. Kayak gitu. Rencana saya seperti itu. Gue lagi pakai OKX juga sebenarnya. Kayak trade BTC. Gue di OKX lagi running. Tiap hari gini doang bosan juga guys. Ngeliatin candle, ngeliatin market, ngemarahin anak-anak. Tiap hari gini, tiap hari. Lu gimana minggu ini, Bet? Oke nggak sejauh ini? Filbert udah rajin laporan guys. Tuh buat yang di Zoom, yang mau coba duluan BX, nah itu linknya tuh. Ada rebate harusnya buat kalian itu. Mana HP ku? Mana HP ku? Kita buka BX. Gue cekin dulu. Udah lah, karena sepi, ayo kita cari pemenang. Tada! Nah, punya siapa tuh? Tahu gue, tahu gue dah. Punya siapa tuh? Ada yang Ah punya? iya nih. Ada yang punya? Ada yang punya? Alhamdulillah, terima kasih. Winner pertama hari ini. Assassin itunya ya di grup. Habis itu kasih norek. Tolong minta nomor rekening. Yeay. Oke. Kalau sakit-sakit lagi batuk. Alhamdulillah saya merasa terpanggil. Oh, Coach Steven. Nice, congrats. Kita cari satu lagi atau besok guys? Cari satu lagi apa besok? Cari satu lagi apa besok? Cepet. Cari satu lagi apa besok? Sisa berapa sih? Sisa 5. 6. Kan ini udah 6. Kan satu udah di... Oh iya. Ini satu. Sisa 5 berarti. 500.000 nih gengs. Duit gratis. Kalian yang OKX under saya udah pernah trade. Yang udah dapet rolls. Ya kak.
Harusnya UID kalian ada di sini. Let's go. Ko Steven ini punya Ko Steven kok UID-nya. Iya kah? Ko Steven. Kenapa? Ko Steven ya yang menang. Sebentar, sebentar. Iya, iya. Bener kok, thank you. Mana fotoin dulu gak sih baru bisa ditransfer. Ya harusnya Ko Steven sih. Jadi satu lagi mau hari ini apa mau besok apa mau minggu depan? Hari ini aja kok. Ya udah, kita pencet lagi satu. Yeay. Tadah. Nah, gua nggak tahu deh ini siapa dah. Nah, biar lo orang senang. 1 juta lagi aja gua keluar anjing. Yeay. Dah, jatah hari ini habis. Enak juga bagi-bagi duit. Yang masih mau ikutan, itu bisa ada suaranya nggak ya? Kayaknya seru ada suara. Ada suara itu di saya, cuma di kalian nggak muncul karena saya share screennya nggak ada suara. Ayo, yang itu jawab saya di umum, kasih nomor rekening, nanti saya transfer sekarang. Cepat. Ada di sini nggak anak-anaknya yang dapat? Kalau dapat ya puji Tuhan ya. Kalau nggak dapat, mohon maaf kalian kurang beruntung. Nanti dicoba lagi ya. Nyebelin banget. Kayak seru deh kalau ada suara. Ada yang ngebay? Gue sih nggak. Tapi yang berani bay, silahkan. Ya satu Coach Steven, satu lagi siapa nih? Nggak ada yang ngaku nih, duit gratis. Gue beceng loh guys. Bisa buat IC sushi. Masa anak-anak Forexian nggak ada yang dapat? Lo orang kurang mensupport gue apa gimana ceritanya? Gue nggak dapat. Nggak dapet ya kok? Kurang Nggak beruntung. dapat. Sedih gue. Masih ada besok kok, masih ada besok kok. Tenang kok, tenang kok, tenang kok. Masih ada besok. Kalau nggak nambah, Beramal sepertinya. nggak. Kalau nggak nambah, chances koko lumayan gede. Kalau besok tiba-tiba nambah 5 nama, 5 nomor gitu kan, nggak tahu dah. Oke-okean dah, lo orang dah, atur dah. Seru banget begini. Gue suka deh. Gue lumayan menikmati nih. Tapi jangan sering-sering ya boncos gue ini aja gue udah ngeluarin budget berapa? 4 juta. Iya anjir. Oh iya 4 juta. Oh iya ya. 8 orang. Dua udah ditransfer. 3 lagi. Hari ini 2 lagi. 1 juta lagi. Bisa buat biaya forexian sebulan tuh guys. Iya lagi. Iya lagi. Sepi banget ya session hari ini. Ya marketnya juga sepi sih. Jadi gua nggak bisa menyalahkan. Gua nggak bisa nyuruh lo orang buy juga. Tapi udah baik kok 4114 ke 4127. Oh nice. Daryl 130 pips. Ya if it suits your plan. For sure silahkan. Alhamdulillah dapat juga kok. Alhamdulillah. Nomor rekening Ko Steven sini saya transfer langsung. Alhamdulillah Ko Steven. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Satu lagi nggak ada yang mau ambil satu lagi. Gak apa-apa kalau nggak ada yang mau ambil buat saya. Yeay, udah kok Steven. Congrats. Udah elit. Han seburu barusan kan candle H4 close. Bullish. Kalau pakai metode break impulse entry gimana? Kalau metode impulse entry, simpelnya tuh, kalau misalkan candle ini close di atas resisten, ini aku jelasin. Coach Steven kalau mau tag di IG tag aja ya nanti aku repost. Eh, kal Oke, Kalau misalkan kita let's say dia close above sini ya. Ini misalkan aja. Ada candle close above sini. The next candle bikin wick bawah, ngebreak atas, ngebreak. Nah, itu impulse entry namanya. Boleh nggak? Boleh aja. Itu baik lagi ke cara trading kalian lah. Tapi impulse entry konsepnya simpel kayak gitu. Kayak contohnya mungkin case yang lebih clear. Nah, ini di sini nih. Once dia close bearish, next candle bikin wick, ngebreak bawah sini, langsung entry. Asalnya di atas wick. Nah, itu impulse entry kayak gitu. Gitu, Li. Semoga menjawab, Li. Hasil itu dia pakai metode ini. Aku udah jarang banget impulse entry sih, Li. Breakout ya. Iya, itu breakout. Aku lebih suka pullback entry. Kalau aku. Thanks for review. Aman. Masih ini pemenang kedua yang merasa punya, tolong DM mau ditransfer duit. Tapi kalau nggak mau duitnya juga nggak apa-apa guys. Boleh tahu minusnya apa? Minusnya entry kayak gini, ya kalau misalkan dia ternyata movement yang nggak seimpulsif itu atau volume yang nggak sebesar itu atau dia masih mau retest deeper, ya bisa kena tarik, kena SL gitu. Sama menurut aku RR-nya jauh lebih kecil dibanding kalau aku entry pullback gitu. Misalnya aku entry pullback nih di area sini. Kalau impuls aku harus nunggu breakout sini. Jadi kan errornya jauh. Gitu sih menurut aku aja. Dan nggak cocok aja sama aku. Main breakout kurang cocok. Ya ada aja sih trade aku juga yang di konten ada yang breakout. Cuma kalau buat account besar aku jarang. Buat account live ya sesekali breakout. Breakout dari eh area biasanya. Breakout itu paling sering ya kok, betul. Aku lebih sering break retest sama pullback. Break retest ada nunggu konfirmasi gitu nggak? Break retest biasa tergantung sih kalau misalkan let's say dia break di key level nih. Misalkan ya, misalkan kita abaikan area-area yang tadi gitu. Kita mau break yang retest. Ini nge-break, ini retest gitu. Once the next candle nggak bisa break below ya udah entry area sini. Break retest SL-nya bawah sini. Gitu. Biasanya kelihatan di semenit retest. Nah, di sini entry-nya.
But very jarang jarang banget dipakai. Very often, very often. Kalau pullback itu, kalau pullback mah lebih ke nunggu kayak ke certain area, let's say kayak oke gue mau nunggu area sini kritis lagi baru gue cari buy gitu. Which is in this condition kan kritis belum ada konfirmasinya di sini. Ya udah area sini kita buy asalnya bawah sini gitu. Simple. Menurut Hans sendiri presentasi paling bagus di pullback atau break retest and impulse? Menurut aku itu beda-beda kok. Itu nggak bisa disamain karena nggak semua orang sabar tunggu pullback, nggak semua orang berani buat ambil impuls gitu. Jadi maksudnya kayak itu harus disesuaikan sama diri masing-masing lebih cocoknya mana sih menurut aku. Jadi kalau di aku sendiri aku lebih suka yang nunggu pullback kayak gini kayak oke udah move reject pertama area yang kita mau kita tunggu retest lagi. Aku lebih suka kayak gitu. Atau udah break neckline dari double bottom. Aku entry nunggu retest which is area sini kurang lebih kayak gitu. Kalau aku tipe orang seperti itu. Ini kan basically kan sama kan breakout retest. Sama kayak yang tadi di 1 minute gitu breakout retest. Cuma bedanya time frame-nya aja. Tapi aku lebih suka tuh entry yang area sini nih kayak contoh ini area yang udah aku mau nih double bottom gitu. Double bottom area sini rejection aku lebih berani entry di sini dengan SL di bawah sini gitu. Buat aku hold. Kalau aku orang seperti itu. Targetnya mana? Target aku pasti pertama ini dulu. Udah nyampe sini kalau bisa ke break aku hold kalau nggak bisa ke break aku take gitu. Kalau aku trading banyakan kayak gitu. Jadi aku banyakan nunggu area-area seperti ini. Setelah rejection, retest lagi. Nah ini entryku lah. SL aku bawa sini. Apakah selalu works? Ya nggak juga. Pasti ada SL juga. Semoga menjawab. Izin Livan, saya urusan bentar. Oke, Kanur. Well, the bullish movement expected bisa nyampe sini. Anyway guys, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku sepertinya mau off. Kita sudahi session ini. Dan nanti jam 9 aku mau ngajar soalnya. Any question? Any question? Any question? Oke, thank you Hans. Semoga lekas sembuh. Makasih ya. Saya juga berharap lekas sembuh. Ngajar apa kok? Ini, Elites. Aku aman Hans. Oke. Baiklah, thank you semua yang sudah menyediakan waktu. Hopefully ada yang dapat ini buy. Walaupun aku nggak berani nge-buy. Hopefully ada yang dapat. Ah, buat aku sih, aku mau pesan lebih sabar aja karena mau CPI besok minggu depan masih ada FOMC rencananya. Semoga jadi. Kalau emang itu terjadi, aku sih mending nunggu CPI karena minggu ini juga udah cukup profitable for me. Udah cukup banget. Jadi dari aku sih itu aja buat hari ini. Semoga sessionnya membantu. Nanti minggu depan kita cari hari lagi buat live trade lagi yang free ya. Coba di watch out area sini kalau misalnya nge-reject silakan di sell. Kalau nggak ke reject ya nggak usah di sell, biarin aja dia. Just ride the move. Buat sekarang nothing to update sih. Nggak ada yang nothing too significant. Mungkin dia pullback ke 4160 continue going down. Nah, coba perhatiin aja area 4160-nya. Oke, thank you guys. Kalau ada pertanyaan, ada concern, ada saran, ada apa, chat aku aja personal di Discord boleh, di IG boleh, di WhatsApp yang punya WhatsApp gue silahkan. Oke, thank you semua.